Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda. Kali ini kita mau bikin kue bugis atau kue mendut ya. Kalau orang daerah Jawa Baratan namanya itu Jawa Barat, Jawa Tengah ya, menamainya kue bugis ya. Tapi kalau daerah Jawa Timur itu memberi namanya itu kue mendut ya. Yang hasilnya itu seperti ini. Kita tengok bagian dalamnya ya. Bagian dalamnya itu seperti ini. Dia itu tidak lengket ya Bunda ya. Nah, hati-hati masih panas. Kita tengok bagian tekstur bagian dalamnya ya. Nah, seperti ini. Ini bila digigit dia tidak lengket ya. Nikmat sekali Bunda. Rasa manisnya itu pas. Untuk tahu gimana proses pembuatannya, ikutin videonya sampai habis ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore Bunda. Untuk membuat kue bugis ya atau kue mendut ya kalau orang Jawa Timur bilang ya, pertama kita harus membuat isiannya ya. Isiannya itu namanya unti ya. Unti itu terdiri dari beberapa bahan berikut ini ya. Pertama kita siapkan ada 250 gram kelapa parut yang kita parut memanjang ya. Kemudian di sini ada 130 gram gula merah sisir ya. Bila suka manis boleh ditambahkan ya. Kemudian di sini juga ada 125 ml air, ada 2 lembar daun pandan, dan terakhir ada 1/4 sendok teh garam ya. Pertama-tama dalam panci kita tuang air ya. Kita tuang airnya. Kemudian tambahkan gula merah. Daun pandan. Dan juga garam ya. Kemudian nyalakan api. Rebus hingga gula merah mendidih ya. Mendidih dan gula merah larut. Tujuan gula merah harus direbus pertama kali ya Bunda ya. Sebab di dalam gula merah itu banyak kotorannya. Biasanya kotoran dari aren ya, dari kulit aren atau dari bunganya gitu ya. Makanya harus kita rebus dulu. Setelah mendidih dan gula larut seperti ini, kemudian kita matikan api ya. Kita matikan api. Kemudian kita ambil pandannya ya Bunda ya. Nanti pandannya kita pakai lagi. Kita ambil pandannya, kita sisihkan ya. Setelah itu kemudian kita saring ya, gula merah yang sudah larut tadi kita saring supaya tidak ada kotoran dari gula aren ya kan, dia kotor sekali, makanya harus kita saring ya. Kemudian kita panaskan teflon ya, teflon atau wajan anti lengket. Masukkan kelapa parutnya ya. Kemudian tambahkan gula merah cair tadi. Tambahkan juga daun pandan ya Bunda ya, daun pandan yang tadi kita ambil. Setelah itu kita masak menggunakan api kecil hingga tercampur rata. Kurang lebih kita masak hingga setengah jam ya.
sampai dia mengering ya. Cairannya agak mengering seperti ini. Aduk terus ya. Hingga airnya menyusut. Setelah kita masak kurang lebih setengah jam ya bunda ya, teksturnya itu seperti ini. Kemudian kita matikan api. Setelah itu kita angkat ya, kita angkat ke tempat, ke mangkok lain. Kemudian kita sisihkan ya. Setelah itu kita membuat kulitnya ya. Setelah untuk isian kue bugis atau kue mendut selesai ya bunda, kemudian kita siapkan untuk adonan kulitnya ya. Di sini terdiri dari 250 gram tepung ketan putih ya, kemudian ada 210 gram atau mililiter santan ya. Kemudian nanti kita menggunakan pasta pandan ya, pasta pandan sebanyak setengah sendok teh ya. Kemudian ada 2 sendok makan atau kurang lebih 30 gram gula pasir, ada 40 gram mentega ya. Dalam mangkok yang besar kita masukkan tepung ketannya ya bunda ya. Kita masukkan tepung ketannya dulu. Setelah itu kita tambahkan gula pasir ya. Kita tambahkan gula pasir. Kemudian kita tambahkan santannya ya. Sebelum masukkan santan, kita lubangin dulu bagian tengahnya ya. Setelah itu kita tambahkan santannya. Setelah santan masuk, kemudian kita aduk ya. Boleh menggunakan tangan atau boleh menggunakan spatula ya. Kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur seperti ini ya bunda ya, kemudian kita tambahkan pasta pandan ya. Atau boleh juga pasta pandan kita campurkan ke santannya ya. Kemudian kita aduk rata lagi. Aduk hingga rata ya. Sambil kita tambahkan, terakhir kita tambahkan margarinnya ya. Ulenin hingga tercampur rata ya. Setelah adonan tercampur rata seperti ini ya bunda ya, kemudian kita bagi adonan ya. Kita bagi adonan seberat kurang lebih 25 gram ya bunda ya. Nah, timbang adonan seberat kurang lebih 25 gram ya per piecesnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita siapkan daun pisang ya. Daun pisang dan juga isiannya ya. Setelah isian kue bugis, kulit kue bugis kita timbang ya, kemudian isian juga sudah siap ya, dan daun juga sudah kita bersihkan. Setelah itu kita potong bagian ujung ya bunda ya, bagian ujung dari daun pisang ya. Siapkan dulu daun pisangnya ya. Kemudian kita ambil salah satu dari kulit bugis ya. Setelah itu
kita tekan, kita pipihkan seperti ini. Masukkan isiannya ya, sesukanya ya bunda ya, sesuka, terserah aja ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita bulatkan lagi, kita tutup ya. Setelah itu kita bulatkan. Jangan sampai ada yang retak ya bunda ya, kita haluskan ya. Begini cara menghaluskannya. Kemudian kita sisihkan, ambil salah satu dari daun pisang ya, kemudian kita buat kerucut ya seperti ini. Kemudian kita olesin dengan sedikit margarin ya, atau bisa menggunakan santan kental ya. Kita olesin seperti ini. Kemudian kita masukkan adonannya ya. Setelah itu kita lipat dari sisi tengah ya, sisi tengah seperti ini. Kemudian bagian samping kanan dan kirinya. Daun harus betul-betul harus dalam keadaan layu ya bunda ya, supaya nanti tidak pecah. Nah, setelah itu bagian sininya kita lipat ke sini ya. Nah, bila ini terlalu panjang, kemudian kita potong ya, kita potong silang seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya bunda ya. Sorry. Lakukan hingga prosesnya selesai, hingga kue bukis terbungkus semuanya. Setelah terbungkus rata dan rapi seperti ini ya bunda ya, kemudian kita panaskan kukusan menggunakan api sedang ya. Setelah air dalam kukusan mendidih, kemudian kita masukkan kue bukisnya ya, kue mendutnya. Setelah itu kita kukus selama 20 hingga 25 menit ya. Kasih jarak ya bunda ya, jangan terlalu mepet. Selama mengukus jangan dibuka ya, tutup kukusannya ya. Kita buka setelah 20 hingga 25 menit. Setelah 25 menit ya bunda ya, kita tengok teksturnya ya, kita tengok hasilnya ya. Matiin dulu apinya, kemudian kita tengok ya. Tada! Bila ada daun pisangnya terkelupas seperti ini, nggak apa-apa ya bunda ya, biarkan saja. Nanti waktu kita angkat dari kukusan bisa kita betulin lagi ya. Panas ya, hati-hati. Seperti ini ya. Nanti kita tengok apa namanya dalamnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.